Pagi itu suasana kampung masih sepi, hanya suara ayam dan motor warga yang mulai beraktivitas. Tapi tiba-tiba, sebuah dentuman keras mengguncang suasana. Suaranya berasal dari gudang besi milik Pak Rashid di ujung jalan. Bukan suara biasa, tapi seperti tumpukan besi besar yang jatuh bersamaan. Beberapa warga langsung keluar rumah. Ada yang berlari kecil menuju gudang, ada juga yang hanya berdiri sambil saling tanya. Pintu gudang terlihat setengah terbuka. Padahal biasanya selalu dikunci rapat oleh Pak Rashid, bahkan di siang hari. Saat beberapa warga mendekat, suasana terasa aneh. Tidak ada suara orang di dalam. Hanya suara besi yang masih bergeser pelan, seperti baru saja runtuh. Pak Junaedi jadi orang pertama yang berani masuk. Langkahnya pelan, matanya menyapu ke dalam gudang yang penuh dengan tumpukan besi tua. Tapi langkahnya langsung terhenti. Di tengah gudang, terlihat tumpukan besi besar berserakan. Dan di bawahnya, ada kaki seseorang yang tidak bergerak. Itu Pak Rashid. Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Warga lain langsung mendekat. Mereka mencoba mengangkat beberapa potongan besi yang lebih kecil. Tapi sebagian besar terlalu berat. Beberapa orang langsung memanggil bantuan. Yang membuat mereka semakin merinding, posisi tubuh Pak Rashid berada tepat di dekat timbangan besinya. Timbangan yang biasa ia gunakan setiap hari untuk menimbang barang dari warga. Bu Sari yang mendengar kabar itu langsung datang sambil menangis. Ia berteriak memanggil nama suaminya, tapi tidak ada jawaban. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Aneh ya, tadi malam gak ada hujan, gak ada angin. Iya, tumpukan itu kan biasanya kuat, gak mungkin jatuh sendiri. Pak Junaedi hanya diam. Wajahnya terlihat tegang. Seolah ada sesuatu yang ia ingat, tapi belum berani ia ucapkan. Salah satu warga lalu berkata pelan, "Beberapa hari ini, saya sering dengar suara besi di dalam gudang malam-malam. Kayak ada yang geser-geser sendiri." Yang lain langsung menoleh. "Lah, kamu juga dengar?" "Iya, saya kira cuma perasaan saya aja." Suasana jadi semakin sunyi. Gudang itu tiba-tiba terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Pak Rashid dikenal sebagai orang yang rajin dan sukses dari usaha besinya. Tapi di balik itu, ada hal-hal yang tidak semua orang tahu. Dan pagi itu, semua seperti mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Tidak ada yang menyangka, kejadian yang terlihat seperti kecelakaan itu ternyata menyimpan cerita panjang yang selama ini tersembunyi. Cerita tentang cara Pak Rashid mencari keuntungan. Cerita tentang peringatan yang sering datang tapi selalu diabaikan. Dan cerita tentang sesuatu yang mulai terjadi jauh sebelum dentuman itu terdengar. Suara sirine bantuan mulai terdengar dari kejauhan. Tapi suasana di sekitar gudang tetap terasa mencekam. Pak Junaedi masih berdiri di depan timbangan itu. Matanya menatap benda itu cukup lama. Seolah ia tahu, semua ini bukan sekadar kebetulan. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, kehidupan Pak Rashid terlihat sangat baik. Setiap hari, gudang besinya selalu ramai. Warga datang silih berganti membawa rongsokan, dari besi tua, kabel, sampai barang bekas lainnya. Pak Rashid selalu menyambut dengan senyum. Cara bicaranya ramah, membuat orang merasa nyaman. Bahkan ia sering menawarkan harga sedikit lebih tinggi dari pengepul lain. Itu sebabnya banyak warga lebih memilih menjual ke tempatnya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Di balik timbangan besar yang berdiri di sudut gudang itu, Pak Rashid sudah melakukan perubahan. Ia memasang alat kecil yang membuat angka berat berkurang tanpa terlihat.
selisihnya tidak terlalu besar, tapi kalau dikumpulkan dari banyak transaksi, hasilnya sangat menguntungkan. Setiap kali ada orang datang, Pak Rashid akan menimbang dengan santai. Tangannya terlihat biasa saja, tapi matanya selalu memperhatikan angka yang sudah ia atur. "Ini beratnya segini ya, Pak," ucapnya seolah jujur. Orang-orang hanya mengangguk. Tidak ada yang curiga. Suatu siang, Busari masuk ke dalam gudang sambil membawa minum. Ia memperhatikan suaminya dari kejauhan. Matanya sempat tertuju ke timbangan itu. "Pak, itu timbangannya masih dipakai yang kemarin?" tanya Busari pelan. Pak Rashid hanya melirik sekilas. "Iya, kenapa?" Busari mendekat sedikit. Wajahnya terlihat ragu. "Nggak apa-apa sih, cuma takut aja. Soalnya kemarin aku lihat kamu bongkar-bongkar bagian bawahnya." Pak Rashid langsung tersenyum kecil, tapi senyum itu berbeda dari biasanya. "Ah, cuma dibenerin aja. Biar lebih akurat," jawabnya cepat. Busari tidak langsung percaya. Ia tahu betul suaminya. Tapi ia juga tidak berani menuduh. Beberapa hari kemudian, kejadian kecil mulai terjadi. Saat sedang menimbang besi sendirian, angka di timbangan tiba-tiba bergerak sendiri. Padahal tidak ada beban tambahan. Pak Rashid sempat kaget, tapi ia langsung menepuk-nepuk alat itu. "Ah, paling rusak sedikit," gumamnya. Namun kejadian itu terulang lagi. Bahkan kadang angkanya berubah sebelum besi benar-benar diletakkan. Di malam hari, saat gudang sudah ditutup, Pak Rashid pernah kembali karena merasa ada yang tertinggal. Saat membuka pintu, ia mendengar suara besi bergesekan pelan dari dalam. Ia berhenti di depan pintu. Nafasnya tertahan. Suara itu seperti ada yang sedang memindahkan besi satu persatu. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dengan ragu, ia masuk dan menyalakan lampu. Semua terlihat normal. Tidak ada yang berubah. Tapi perasaan tidak nyaman mulai muncul. Keesokan harinya, Pak Junaedi datang membawa rongsokan seperti biasa. Ia sudah lama jadi pelanggan. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih serius. Saat besinya ditimbang, ia memperhatikan angka dengan teliti. Setelah selesai, ia mengangkat alis sedikit. "Pak, kayaknya beda ya timbangannya," ucap Pak Junaedi pelan. Pak Rashid langsung menatap tajam. "Maksudnya?" "Saya kemarin sempat nimbang di tempat lain. Beratnya lebih dari ini," lanjut Pak Junaedi hati-hati. Suasana langsung berubah. Pak Rashid tidak tersenyum lagi. "Itu tempat lain yang salah." "Timbangan saya normal," jawabnya singkat. Pak Junaedi terdiam. Ia tidak ingin ribut, tapi jelas ada yang janggal. Sejak hari itu, rasa curiga mulai muncul. Dan tanpa disadari, bukan hanya manusia yang mulai memperhatikan, tapi juga sesuatu yang tidak terlihat, yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda. Sejak percakapan dengan Pak Junaedi hari itu, suasana di gudang besi Pak Rashid mulai terasa berbeda. Tidak seramai biasanya. Beberapa warga masih datang, tapi tidak sesering dulu. Ada yang mulai diam-diam membandingkan timbangan di tempat lain. Ada juga yang hanya berbisik-bisik tanpa berani bicara langsung. Pak Rashid sebenarnya menyadari perubahan itu. Tapi bukannya memperbaiki diri, ia justru semakin berhati-hati menjalankan caranya. Ia merasa selama ini tidak pernah ketahuan, jadi semuanya masih aman. Suatu sore, Busari kembali mencoba mengingatkan. "Pak, aku dengar dari tetangga, katanya ada yang mulai curiga sama timbangan di sini,"
ucapnya pelan. Pak Rashid yang sedang menyusun besi langsung berhenti. Ia menarik nafas panjang, lalu menjawab dengan nada kesal. Orang usaha pasti ada aja yang iri. Jangan semua omongan didengerin. Bu Sari menatap suaminya. Tapi kalau memang ada yang salah, lebih baik diperbaiki. Kita cari rezeki yang tenang, Pak. Pak Rashid langsung berdiri. Wajahnya terlihat tidak suka. Kamu nggak ngerti. Ini cuma cara biar kita bisa lebih cepat maju. Semua orang juga pasti punya trik masing-masing. Bu Sari terdiam. Ia tidak melanjutkan pembicaraan. Tapi dari wajahnya terlihat jelas, ia tidak tenang. Malam harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Pak Rashid terbangun karena suara keras dari arah gudang. Seperti ada sesuatu yang jatuh. Ia langsung bangun dan keluar rumah. Udara malam terasa dingin. Lampu di sekitar gudang redup. Saat mendekat, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara besi diseret di lantai. Pak Rashid berdiri di depan pintu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka kunci. Begitu pintu terbuka, suara itu langsung berhenti. Ia menyalakan lampu. Semua terlihat seperti biasa. Tumpukan besi masih di tempatnya. Tidak ada yang berubah. Namun saat ia hendak keluar, matanya tertuju pada timbangan. Jarumnya bergerak pelan, padahal tidak ada beban di atasnya. Pak Rashid membeku. Ia menatap alat itu cukup lama. Lalu dengan cepat, ia mendekat dan memegangnya. Jarum itu berhenti. Ah, cuma rusak, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, tangannya tiba-tiba terjepit saat mengangkat besi kecil. Padahal ia sudah sering melakukan hal itu dan tidak pernah ceroboh. Lukanya tidak terlalu parah, tapi cukup membuatnya kesakitan. Bu Sari langsung panik saat melihat. Pak, ini udah kejadian berapa kali? Kemarin juga kamu hampir kena besi jatuh, katanya cemas. Pak Rashid hanya mengibaskan tangan. Namanya juga kerja. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman. Beberapa hari berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Barang jatuh sendiri, susunan besi berubah, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Tapi setiap kali rasa takut itu muncul, Pak Rashid selalu menepisnya. Ia lebih memilih memikirkan uang yang terus bertambah dari hasil timbangan itu. Sampai suatu hari, Pak Junaedi datang lagi. Kali ini bukan untuk menjual, tapi untuk memastikan sesuatu. Ia membawa besi dalam jumlah kecil. Saat ditimbang, ia langsung mencatat angkanya. Lalu ia mengeluarkan alat timbang kecil dari tasnya. Pak Rashid langsung memperhatikan dengan tajam. Dan saat hasilnya dibandingkan, selisihnya terlihat jelas. Suasana mendadak sunyi. Pak Junaedi menatap Pak Rashid tanpa bicara. Sementara Pak Rashid berdiri kaku, matanya mulai berubah. Sesaat kemudian, ia melangkah mendekat. Nada suaranya tidak lagi ramah. Dan sejak saat itu, keadaan mulai berubah menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Suasana di dalam gudang itu terasa berat. Pak Junaedi masih berdiri dengan alat timbang kecil di tangannya. Angka yang ia lihat jelas berbeda jauh dengan yang ditunjukkan timbangan milik Pak Rashid. Pak Rashid melangkah mendekat. Wajahnya tegang, tidak seperti biasanya. Itu alat kamu yang salah, ucapnya dengan nada dingin. Pak Junaedi menggeleng pelan. Saya sudah pakai ini lama, Pak. Nggak pernah beda sejauh ini.
Pak Rashid tidak menjawab. Tangannya langsung mengambil besi itu, lalu menaruhnya kembali ke timbangan besar miliknya. Angkanya tetap sama seperti sebelumnya. Sudah jelas kan? Katanya sedikit meninggi. Pak Junaedi menarik nafas. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, tapi kali ini ia tidak bisa diam. Kalau memang jujur, kenapa harus marah, Pak? Ucapnya pelan tapi tegas. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Beberapa warga yang kebetulan lewat mulai memperhatikan dari luar gudang. Mereka tidak masuk, tapi jelas mendengar nada suara yang mulai meninggi. Pak Rashid mendekat lebih dekat. Tatapannya tajam. Kalau nggak cocok, nggak usah jual ke sini. Banyak tempat lain, katanya singkat. Pak Junaedi terdiam. Ia mengangguk pelan, lalu mengambil kembali besinya. Baik, Pak. Saya cuma mengingatkan. Ia lalu keluar dari gudang tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak kejadian itu, kabar mulai menyebar. Warga mulai berbicara satu sama lain. Ada yang mulai yakin bahwa timbangan itu memang tidak benar. Hari-hari berikutnya, gudang Pak Rashid mulai sepi. Biasanya pagi sudah ada yang datang, sekarang sering kosong sampai siang. Beberapa pelanggan lama tidak terlihat lagi. Pak Rashid mulai kesal. Ia tidak menyangka dampaknya akan seperti ini. Di rumah, Bu Sari kembali mencoba bicara. Pak, mungkin ini saatnya berhenti. Kita perbaiki semuanya sebelum terlambat, katanya dengan suara pelan. Pak Rashid yang sedang duduk langsung berdiri. Terlambat apa? Ini cuma soal orang-orang yang sok tahu, jawabnya kesal. Bu Sari menunduk. Aku cuma takut, Pak, takut ini bukan sekadar soal usaha. Pak Rashid tidak menjawab. Ia langsung keluar rumah menuju gudang. Sore itu, ia ingin memastikan semua masih baik-baik saja. Saat masuk, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara aktivitas. Hanya bau besi dan udara yang pengap. Ia berjalan ke arah timbangan. Tangannya menyentuh alat itu pelan. Tiba-tiba, jarum timbangan bergerak sendiri dengan cepat, lalu berhenti di angka yang tidak wajar. Pak Rashid langsung menarik tangannya. Belum sempat ia berpikir, terdengar suara keras dari belakang. Salah satu tumpukan besi kecil jatuh begitu saja. Padahal tidak ada yang menyentuh. Pak Rashid menoleh cepat. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma kebetulan. Gumamnya pelan. Namun saat ia melangkah mundur, kakinya hampir terpeleset karena potongan besi kecil yang tiba-tiba ada di lantai. Ia langsung keluar dari gudang dengan langkah cepat. Sejak saat itu, rasa tidak nyaman semakin sering muncul. Malam harinya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia seperti melihat timbangan itu bergerak sendiri. Dan suara dentingan besi itu kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Sejak kejadian di gudang sore itu, hidup Pak Rashid mulai berubah. Bukan soal usaha saja, tapi juga perasaannya yang tidak pernah tenang. Setiap hari terasa berat, seolah ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Pagi hari, ia masih membuka gudang seperti biasa. Tapi kini tidak ada lagi keramaian seperti dulu. Hanya 1-2 orang yang datang, itu pun tidak lama. Pak Rashid mulai sering melamun. Matanya kadang tertuju pada timbangan itu lebih lama dari biasanya. Seolah ia sendiri tidak lagi percaya dengan alat yang selama ini ia gunakan. Suatu siang, saat ia sedang duduk sendirian, tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah timbangan.
Ceklek. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun jarum timbangan itu bergerak pelan, lalu berhenti di angka tertentu. Padahal tidak ada beban di atasnya. Pak Rashid langsung berdiri. Nafasnya mulai berat. Ia mendekat perlahan, lalu memegang timbangan itu dengan kuat. Diam. Ucapnya pelan, seperti berbicara pada sesuatu. Jarum itu berhenti. Tapi rasa takutnya tidak ikut hilang. Sore harinya, Bu Sari datang ke gudang membawa makanan. Ia melihat wajah suaminya yang terlihat lelah dan pucat. "Pak, kamu kenapa?" "Dari tadi aku lihat kamu kayak orang bingung," katanya pelan. Pak Rashid tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk sambil menatap lantai. "Aku nggak tahu, rasanya beda sekarang," ucapnya lirih. Bu Sari duduk di sampingnya. "Masih mau dipertahankan juga, Pak?" Pak Rashid diam. Ia tahu maksud istrinya. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan berkata singkat, "Ini cuma perasaan aja." Namun saat ia berjalan menuju tumpukan besi, tiba-tiba salah satu batang besi jatuh tepat di samping kakinya dengan suara keras. Brang! Pak Rashid langsung mundur. Wajahnya kaget. Padahal sebelumnya besi itu tersusun rapi. Bu Sari yang melihat langsung berdiri. "Pak, ini bukan kebetulan lagi," ucapnya dengan suara gemetar. Pak Rashid tidak menjawab. Ia hanya menatap tumpukan besi itu dengan mata yang mulai penuh ketakutan. Malam itu, keadaan semakin buruk. Saat tidur, Pak Rashid kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berada di dalam gudang. Sendirian. Timbangan di depannya bergerak sendiri. Angkanya terus berubah tanpa henti. Lalu satu persatu orang yang pernah menjual besi kepadanya muncul. Mereka hanya berdiri diam, menatap tanpa bicara. Pak Rashid mencoba mundur, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba, dari atas, tumpukan besi mulai jatuh perlahan. Semakin lama semakin banyak. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dan saat besi itu hampir menimpanya, Pak Rashid terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia langsung duduk. Matanya melihat ke arah luar kamar. Suasana sunyi. Namun dari kejauhan, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara besi bergesekan. Dari arah gudang. Pak Rashid menelan ludah. Ia tidak berani keluar. Sementara suara itu terus terdengar, pelan, tapi jelas. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Dan perlahan, semua yang selama ini ia abaikan mulai terasa semakin nyata. Pagi itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan warga kampung. Pak Rashid datang lebih awal ke gudang. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu karena semalaman tidak tidur dengan tenang. Tapi entah kenapa, pagi itu ia seperti memaksakan diri untuk tetap bekerja seperti biasa. Gudang masih sepi. Udara terasa dingin dan sunyi. Ia berjalan pelan menuju timbangan. Tangannya sempat menyentuh alat itu, lalu berhenti. Matanya menatap lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia pahami. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, ia langsung berbalik dan mulai menyusun tumpukan besi di sisi gudang. Satu persatu ia angkat. Tapi perasaannya tidak tenang. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Setiap gerakan terasa mencurigakan. Saat ia berdiri di dekat tumpukan besi yang cukup tinggi, tiba-tiba terdengar suara gesekan dari atas. Krek! Pak Rashid langsung mendongak. Tumpukan besi itu bergeser sedikit.
Ia mundur 1 langkah. Namun belum sempat menjauh. Brak! Seluruh tumpukan besi besar itu runtuh seketika. Suaranya sangat keras. Pak Rashid tidak sempat lari. Tubuhnya langsung tertimpa besi-besi berat itu. Ia sempat berteriak sekali, lalu suaranya hilang. Debu beterbangan di dalam gudang. Suasana kembali sunyi. Beberapa saat kemudian, warga mulai berdatangan karena mendengar dentuman keras itu. Dan kejadian yang mereka lihat pagi itu menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pak Rashid ditemukan terjepit di dekat timbangan miliknya. Timbangan yang selama ini menjadi sumber kecurangannya. Bu Sari menangis histeris saat melihat keadaan suaminya. Warga hanya bisa diam. Pak Junaedi berdiri cukup jauh. Wajahnya tidak kaget, tapi penuh rasa berat. Ia menatap timbangan itu lama. Beberapa hari setelah kejadian, gudang itu akhirnya ditutup. Tidak ada lagi aktivitas. Timbangan itu dibuang. Dan perlahan, semua orang mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bukan sekadar kecelakaan, tapi peringatan yang sudah datang berkali-kali yang terus diabaikan. Rezeki yang terlihat banyak belum tentu membawa ketenangan. Hal kecil seperti mengurangi timbangan, jika terus dilakukan, bisa menjadi besar akibatnya. Peringatan dalam hidup sering datang secara pelan. Tapi jika terus diabaikan, akibatnya bisa datang secara tiba-tiba. Allah melihat setiap usaha manusia, sekecil apapun itu. Dan tidak ada yang tersembunyi dari balasan yang sudah ditetapkan. Jangan pernah menukar kejujuran dengan keuntungan sesaat. Karena yang terlihat menguntungkan hari ini, bisa menjadi penyesalan yang tidak sempat diperbaiki. Rezeki yang berkah tidak hanya membuat hidup cukup, tapi juga membuat hati tenang. Dan ketenangan tidak bisa dibeli dengan cara curang. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Kalau cerita ini berkesan, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dan nantikan cerita selanjutnya yang tidak kalah menegangkan dan penuh pelajaran.